Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ternyata memang kekuasaan Jokowi sekarang ini semakin tampak dengan jelas jauh melebihi kekuasaan Prabowo. Walaupun tak lama lagi Jokowi akan digantikan oleh Prabowo. Dalam hal pembentukan kabinet Prabowo ini misalnya, jelas sekali di sini betapa besarnya pengaruh Jokowi di sini. Kita melihat di antara partai-partai yang mengirim atau mengajukan kadernya untuk menjadi menterinya Prabowo Gibran, dua partai yang mendominasi kabinet Prabowo Gibran, Partai Gerindra dan Partai Golkar. Kita tahu baik pada Partai Gerindra maupun pada Partai Golkar itu dominasi dari Jokowi besar sekali. Khusus untuk Partai Golkar, kita sudah tahu semua bahwa Bahlil itu bagaikan perwakilan Jokowi di Golkar. Jelas sekali. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh, ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Makanya apa yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar sekarang, Bahlil di Golkar, kebijakan-kebijakan langkah-langkah yang diambilnya sangat mungkin sudah sepengetahuan Jokowi terlebih dahulu. Apalagi untuk menentukan siapa kader Golkar yang akan menjadi menterinya Prabowo Gibran. Jadi setidaknya sekarang diperkirakan ada 16 orang menteri di kabinet Prabowo Gibran ini orangnya Jokowi. Bayangkan 16 orang. Satu bukti lagi bahwa betapa berkuasanya Jokowi sekarang ini. Di saat-saat terakhir ini, Jokowi masih bisa mengganti atau katakanlah mencopot Kepala BIN Budi Gunawan. Calon yang dikirimkan ke DPR oleh Jokowi hanya calon tunggal, Herindra. Benar-benar kekuasaan Jokowi sampai sekarang ini belum lagi ada perubahan dari yang lalu-lalu. Kalau dulu ketika dianggap partai-partai yang berada di koalisi Indonesia Maju memang di bawah penguasaan Jokowi, sehingga calon tunggal pun dikirimnya ke DPR, baik untuk Kapolri, untuk Panglima, untuk BIN, untuk yang lainnya, itu akan diterima langsung oleh DPR. Karena memang ketua-ketua partai dari kader-kadernya yang ada DPR itu adalah dalam genggaman Jokowi. Sekarang kita menganggap bahwa ketua-ketua partai itu yang berkoalisi dengan pemerintah sudah dalam genggaman Prabowo, tetapi ternyata masih atau tetap dalam genggaman Jokowi. Ini buktinya. Hanya calon tunggal yang dikirimkan oleh Jokowi ke DPR. DPR tidak punya kesempatan untuk memilih satu di antara dua, apalagi satu di antara tiga, satu di antara empat. Sahabat BN, dengan ini dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran
5 tahun ke depan sangat besar kemungkinan akan berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Apalagi untuk menteri-menteri yang dulu ada pada Jokowi, sekarang masuk lagi, itu sudah jelas loyalitasnya bisa dikatakan lebih kepada Jokowi dibandingkan kepada Prabowo. So, yang pertama, Jokowi telah berjasa untuk menjadikannya menteri ketika Jokowi presiden. Yang kedua, Jokowi telah berjasa untuk memperjuangkan dia jadi menteri kembali ketika dia digantikan oleh Prabowo. Jadi dua jasa Jokowi kepada menteri di masa Jokowi jadi menteri ketika dia kembali jadi menteri di era Prabowo ini. Jadi kalau Prabowo mengatakan Jokowi adalah gurunya, benar. Prabowo akan tetap patuh manut kepada gurunya ketika dia nanti menjadi presiden menggantikan sang guru. Jadi kalau banyak selama ini dari pihak-pihak oposisi yang beranggapan bahwa ketika nanti Prabowo telah jadi presiden, maka dia akan lepas dari Jokowi, sehingga pihak-pihak oposisi yang selama ini geram melihat kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan Jokowi selama memimpin Indonesia, tunggulah kekecewaan nanti oleh mereka itu ketika Prabowo memimpin Indonesia. Kenapa kecewa? Karena Prabowo tidak akan pernah keluar dari garisan sang gurunya, yakni Jokowi. Sahabat BN, kita tentu tidak dapat pula menyesali mengapa jadi begini. Sebab bisa jadi Prabowo ini sangat terutang budi kepada Jokowi di dalam menjadikan Prabowo sebagai presiden dari hasil Pilpres 2024 ini. Bisa jadi, ini bisa jadi ada anggapan bahwa kalaulah tidak karena Jokowi, mungkin Prabowo tidak akan jadi presiden. Sehingga Prabowo tentu merasa sangat terutang budi kepada Jokowi. Sangat-sangat terutang budi. Dan utang budi itu tidak bisa dibayar oleh Prabowo hanya dengan mendudukkan anaknya Gibran menjadi wakil presiden. Sahabat BN, sekali lagi Prabowo kita yakin tidak akan bisa melepaskan Jokowi dalam sisi apapun, di dalam mengambil kebijakan sekecil apapun. Dia tidak akan bisa lepas dari Jokowi. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.